Shalom. Hari ini kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Esra pasal 4 sampai pasal yang ke-6. Firman Tuhan di dalam kitab Esra pasal 4 ini mengenai pertentangan dari orang-orang yang berusaha menggagalkan bangsa Yahudi untuk membangun bait suci. Saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Esra pasal 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan, maka setelah salinan surat raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai panitera serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Saudaraku yang kekasih, bait suci itu adalah kita, bukan secara fisik saja. Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa Ia akan merobohkan bait suci dan membangunnya dalam waktu 3 hari. Saudaraku yang kekasih, secara lahiriah mungkin bait suci itu, saudara, adalah bangunan-bangunan fisik, tetapi sebetulnya bait suci adalah kita. Saudara, ada begitu banyak tantangan yang dilakukan oleh orang-orang atau hal-hal yang lain yang berusaha menggagalkan pembangunan bait suci, yaitu diri kita juga. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai 14 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Poin yang dapat kita ambil dari Esra pasal yang keempat ini adalah, saudara, Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita, kemurnian hati kita untuk membangun bait suci sekalipun ada begitu banyak tantangan. Tantangan dan pertentangan tidak akan menjadi penghalang ketika kita bersungguh hati untuk membangun bait suci. Tantangan merupakan batu loncatan iman untuk dapat melihat dengan jeli mana kawan, mana lawan, mana teman, mana musuh. Rancangan Tuhan juga pasti berhasil. Kita dapat dan harus membawa semua rancangan kita kepada Tuhan seturut dengan kehendaknya. Di dalam kitab Esra pasal 5, saudara, dikatakan bahwa ada beberapa orang nabi yang bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel. Oh, Tuhan itu yang akan menyertai mereka ketika mereka mau dan membangun bait suci Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Amsal pasal 21 ayat yang pertama dikatakan, hati raja itu seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Allah adalah Allah yang hidup dan berdaulat, kedaulatannya pasti dan tidak dapat ditangguhkan. Dan Nabi Tuhan itu menjadi penyambung lidah bagi umatnya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan itu menggerakkan Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido untuk menyampaikan nubuatan kepada orang-orang Yahudi. Saudaraku yang kekasih, hikmat Tuhan akan berikan kepada orang-orangnya, kepada hamba-hambanya yang dengan peka mau mengikuti kehendak Tuhan, yang dengan peka mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Saudaraku yang kekasih, di dalam Esra pasal 5 ini ada beberapa poin juga yang dapat kita ambil. Ketika Allah sudah berkehendak sesuai dengan waktunya, maka semuanya akan dibuat berhasil. Tuhan dapat memakai nabi-nabinya, pejabat pemerintahan, bahkan seorang raja sekalipun untuk meluluskan rancangannya. Di dalam Mazmur 126 ayat 5-6 dikatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku yang kekasih, kita akan melihat di dalam kitab Esra pasal 6. Tahun demi tahun, bahkan abad demi abad, Tuhan selalu menjaga setiap bukti-bukti dari kebenaran firman-Nya. Ketika seorang Raja Darius memulai penyelidikan tentang piagam dan naskah tahun pertama dari zaman Raja Koresi, tergeraklah Tuhan dan tergeraklah hati dari raja ini dan digerakkan oleh Tuhan agar Raja Darius itu menolong bangsa Yahudi untuk membangun bait suci kembali seperti apa yang diperintahkan oleh Raja Koresi pada tahun yang pertama itu. Saudaraku yang kekasih, bahkan Raja Darius berusaha melindungi umat Tuhan dari setiap musuh-musuhnya. Di dalam kitab Esra pasal 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan, selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang, saudara, dari rumahnya untuk menyulakan pada ujung tiang itu dan supaya rumahnya dijadikan runtuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Puji nama Tuhan, setiap musuh Allah dan umatnya pasti dibinasakan. Poin yang dapat kita ambil, saudara, dari kitab Esra pasal 6 ini, saudara, ketika kita memiliki penyatuan visi yang daripada Tuhan, ketika kita memiliki visi yang daripada Tuhan, maka misi itu dapat kita jalankan dengan baik. Dan ada sukaria, ada sukacita ketika bait Allah itu selesai dibangun, karena semua pujian penyembahan menghadirkan hadirat Allah dapat dilakukan ungkapan berbakti kepada Tuhan pada tempatnya, yaitu bait suci, bait Allah yang kudus. Menempatkan juga imam-imam pada tugasnya, pada tempatnya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebagai umat Tuhan, ketika kita mengalami begitu banyak tantangan, kita harus ingat akan kasih setia dan kedaulatan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Allah yang setia, Allah yang sanggup menggenapi setiap rencananya dalam hidup saya dan saudara. Seperti Kristus Yesus telah menyelesaikan setiap tantangannya, setiap rancangannya sampai mati di atas kayu salib, bangkit dan hidup. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat yang indah dalam kerajaannya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini dapat memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.